Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pemirsa sekalian? Mudah-mudahan sehat-sehat dan dimudahkan rezeki oleh Allah SWT. Di sini ketemu lagi kita dengan Yeriwe Channel. Hari ini kita akan membahas suatu masalah, yaitu eh, pengertian politik adu domba dan awal mula hadir di Indonesia. Nah, jadi awal mulanya bagaimana politik adu domba ini hadir di Indonesia, kita petik dari Detik. Seperti kita ketahui sekarang, sebelum tahun pemilu sekarang, tahun 2024, politik kita semakin memanas. Situasi sikut menyikut, sindir menyindir telah terjadi di politik Indonesia. Jadi di sini saya akan memetik dari Detik. Coba kita bacakan ya. Indonesia akan menggelar pemilihan umum atau pemilu yang berlangsung pada 14 Februari 2024. Agenda yang digelar setiap 5 tahun sekali ini bertujuan untuk memilih wakil rakyat atau memilih presiden dan wakil presiden, beserta anggota DPR, anggota DPRD, dan anggota DPRD Kabupaten dan anggota DPRD Provinsi, serta DPD. Jadi seluruh pejabat-pejabat teras kita itu 5 tahun sekali kita adakan pemilu. Mulai dari presiden, wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Pusat ya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, beserta DPD, Dewan Perwakilan Daerah, itu kita pilih 5 tahun sekali. Tapi apa yang terjadi? Kalau kita lihat dari sampai hari ini, politik kita ini telah mulai mengadakan politik adu domba. Jadi menjelang pemilu ini, masyarakat akan sering mendengar berbagai istilah di dunia politik. Salah satunya adalah politik adu domba atau divide et impera, atau sering disebut juga dengan politik pecah belah. Memang kalau kita lihat sekarang, rakyat terpecah dan elit politiknya juga terpecah. Terus lantas apa sih yang dimaksud adu domba? Nah, di sini judulnya ya, apa sih yang dimaksud adu domba? Lalu kapan politik adu domba muncul di tanah air? Kita simak ya pembahasan secara lengkap dalam artikel ini. Politik adu domba adalah gabungan strategi antara politik militer. Ya, saya ulangin ya. Politik adu domba adalah gabungan strategi antara politik militer dan ekonomi yang tujuannya untuk mendapatkan dan menjaga kekuasaan. Jadi untuk mencari kekuasaan, sebagian elit politik kita dengan cara adu domba ya. Jadi menjaga kekuasaan dengan kelompok besar terpecah menjadi beberapa kelompok kecil. Jadi telah terjadi kelompok-kelompok kecil. Ini gunanya untuk memudahkan ditaklukkan atau dikalahkan. Jadi kalau kelompok itu besar kan susah ditaklukkan dan susah untuk dikalahkan ya. Jadi dipecah-pecah. Sengaja dipecah-pecah jadi kecil-kecil. Kalau udah kecil, yang namanya kecil dirangkul gampang, dibuang gampang ya. Jadi dirangkul gampang, dibuang gampang kelompok-kelompok kecil. Kelompok kecil yang mengikuti kemauan di pihak A dirangkul dan tidak mengikuti kemauan pihak A dibuang. Nah, begitu ya salah satunya. Mengutip buku Mamonisme karya Mamah A. Majid bin Pash, secara prinsip praktek adu domba adalah memecah belah dengan saling membenturkan atau mengadu domba.
kelompok besar yang dianggap punya pengaruh dan kekuatan besar dalam konteks lain, politik adu domba juga berarti mencegah kelompok-kelompok kecil untuk bersatu menjadi sebuah kelompok besar. Nah, jadi politik adu domba ini berusaha supaya kelompok-kelompok kecil itu jangan menjadi kelompok besar. Nah, jadi kalau mereka udah besar, akan terjadi kekuatan dan susah mengalahkannya. Jadi memang disengaja diatur jadi kelompok-kelompok kecil. Itu yang dimaksud adu domba ya. Di Indonesia, jejak politik adu domba sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Jadi di Indonesia ini udah ada kelompok adu domba atau DPD et impera ini semenjak zaman Belanda. Memang terkenal ya, dalam pelajaran kita waktu sekolah ada sifat adu domba DPD et impera ya. Simak kisah awal mula politik adu domba muncul di tanah air di bawah ini ya. Simak ya. Bagaimana kelompok adu domba ini berada di tanah air kita. Politik adu domba ternyata sudah lama hadir di Indonesia sejak ratusan tahun lalu. Jadi udah lama sekali ya. Semenjak ratusan tahun lalu, politik adu domba ini sudah ada di tanah air kita. Tepatnya, pasukan Belanda datang ke tanah air. Hal ini dilakukan oleh Belanda sebagai strategi untuk kepentingan politik, militer, dan ekonomi agar bisa mempertahankan kekuasaan dan pengaruh penjajahan Belanda di Indonesia. Nah, jadi di waktu negara kita dijajah di Belanda, sudah ada sifat adu domba ini untuk mempengaruhi rakyat-rakyat Indonesia supaya mereka bisa menguasai kita. Dalam buku Divide et Impera mengenai taktik dan strategi orang Belanda oleh Kemendikbud, politik adu domba diperkenalkan pertama kali di Indonesia oleh Verenigde de Oost-Indische Compagnie atau VOC ya, yakni kongsi dagang terbesar asal Belanda di abad ke-17. Nah, jadi semenjak abad ke-17 udah ada politik adu domba ya. Tujuan utama VOC di Indonesia adalah untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan cara menaklukkan kerajaan di Nusantara. Jadi kerajaan-kerajaan kita yang ada di Nusantara, di Indonesia ini diadu dombalah oleh pihak Belanda supaya mereka memonopoli perdagangan rempah-rempah di Asia. Jadi itu kita bahas ya asal muasal adu domba ya. Nanti kita ikuti lagi bagaimana dengan negara kita saat ini ada adu domba atau tidak, nanti kita bahas ya. Namun VOC harus meruntuhkan berbagai kerajaan Nusantara yang ada di tanah air. Jadi dia memecah belah kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, di tanah air kita ini terlebih dahulu karena tak cukup dengan berperang saja. Akhirnya VOC menerapkan strategi politik adu domba. Pihak VOC melakukan pendekatan dengan cara make friend and create common. Make friend and create common enemy. Artinya mereka berusaha berbaur dan akrab dengan masyarakat dari berbagai kerajaan Nusantara. Lalu VOC juga menganggap kalau semua orang sama rata, jadi tidak ada yang membedakan antara satu sama lain. Selain itu, VOC juga bermain di dua sisi, win-win solution ya. Dalam hal ini, pemerintah Belanda berpihak kepada dua kubu yang saling bertentangan. Seolah mereka berada di posisi yang netral. Nah, jadi kalau Divide et Impera ini atau adu domba ini seolah-olah mereka berada di posisi netral. Sama si E dia kompak, sama si E dia bersatu, sama si B dia juga bersatu. Jadi seolah-olah dia netral. Padahal di balik itu ada politik untuk mengadu domba ya. Biasanya cara ini dilakukan terhadap suatu entitas
politik yang sedang mengalami konflik internal. Nah, jadi kalau konflik internal lagi pecah, dia masuk ke sana, pura-pura baik ke kelompok A, dan juga pura-pura baik ke kelompok B. Itu yang dimaksud adu domba ya. Walau VOC resmi dibubarkan pada tahun 1799, namun politik adu domba masih terus berlanjut di tanah air hingga sekarang. Ya, masih sesuai dengan pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Bapak Asto, hingga sekarang DPD et Impera masih ada di Indonesia. Salah satu cara lain adalah dengan mengatur perang saudara, yakni menggunakan pribumi sebagai kekuatan militan untuk melawan bangsa sendiri. Contohnya seperti perang Panli, ya. Contohnya seperti perang Panli, yakni perang antara kaum Panli dan kaum adat pada tahun 1803 sampai 1838. Jadi lebih kurang 35 tahun perang Panli terjadi. Jadi yang dimaksud di sini saya terangkan datangnya masuknya ke Indonesia DPD et Impera atau adu domba itu zaman Belanda. Bagaimana asal usulnya itu yang saya maksud cerita di sini ya. Nanti untuk selanjutnya bagaimana keadaan di Indonesia sekarang kita akan telusuri lagi. Kita akan ulas lagi beritanya. Nanti ada ya, tunggu ya. Seiring berjalannya waktu politik, adu domba sudah tak lagi digunakan sejak lama oleh pemerintah Belanda. Kini negara tersebut sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jadi Belanda ini dulu boleh dibilang yang melahirkan adu domba di Indonesia, malahan sekarang mereka menjunjung tinggi hak asasi manusia. Wah, bagus ya, sangat bagus Belanda ya. Tapi apakah di Indonesia sudah begitu? Nanti jawabannya kita telusuri lagi ya. Sayangnya politik adu domba masih kerap ditemukan di Indonesia. Oh, berarti masih kerap ditemukan di Indonesia politik adu domba ini ya. Terlebih saat menjelang tahun politik. Padahal seharusnya seluruh elemen partai saling bekerja sama, memperkuat dan melengkapi satu sama lain demi kemajuan bangsa Indonesia. Itu seharusnya. Memang begitu, demi kemajuan bangsa Indonesia, demi kesejahteraan rakyat Indonesia, itu kita harus bekerja sama dan memperkuat persatuan. Tetapi di Indonesia, apakah itu terjadi? Nanti kita bahas. Jadi dalam unsur politik adu domba, menurut Irwan Prayitno yang dikutip dari buku Mamonisme, ada sejumlah unsur-unsur yang digunakan untuk praktek politik adu domba, yakni sebagai berikut ya. Satu, ya, menciptakan atau mendorong perpecahan dalam masyarakat untuk mencegah terbentuknya sebuah aliansi yang memiliki kekuatan besar dan berpengaruh di lingkungan. Dua, memunculkan banyak tokoh baru yang saling bersaing dan melemahkan satu sama lain. Tiga, mendorong ketidakpercayaan sesama masyarakat agar memunculkan permusuhan di kalangan warga. Empat, mendorong konsumerisme yang pada akhirnya memicu timbulnya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam suatu negara. Apakah ini terjadi di Indonesia? Nanti selanjutnya kita akan telusuri lagi, nanti saya akan ulas lagi ya. Pada intinya tujuan dari politik adu domba adalah agar kekuatan dalam suatu kelompok bisa terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil yang kurang berdaya. Jadi kelompok-kelompok ini kalau udah kecil, udah pasti tidak berdaya. Yang mana ada sih kelompok kecil berdaya, itu mustahil ya. Jadi dan lebih mudah dikuasai. Kalau kelompok-kelompok kecil ini mudah dikuasai, mudah dirayu, mudah digeser, mudah diapain lah, diotak-atik bisa ya. Nah, itu dia penjelasan mengenai politik adu domba beserta pengertian asal-usul munculnya di Indonesia serta unsur-unsur prakteknya. Semoga artikel ini dapat menambah pengetahuan Anda, dan simak juga yang berikutnya nanti. Saya akan ulas lagi
Nanti simak juga ya, adu kuat Anies Ganjar Prabowo di mana Jokowi. Ah, itu nanti ya. Saudara-saudara, nanti kita sambung lagi di episode yang selanjutnya. Cukup sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat saudara-saudaraku seluruh tanah air. Kita sampai ketemu lagi dengan Yeria Channel dengan kesempatan yang lain. Dadah.